Kita lanjutkan ke soal nomor 21 ya. Sekarang perhatikan gambar persendian dalam lingkaran berikut ini. Nah, ini ada tulang yang ada pada kaki ya. Ini ada tulang paha dan juga yang bawah itu tulang kering. Nah, persendian di lutut ini dapat digerakkan ke satu arah saja, maju mundur, begitu satu arah, atau disebut juga dengan sendi engsel. Nah, sendi engsel itu bergerak ke satu arah. Nah, persendian yang sama terdapat pada titik-titik. Yang A ini lihat ada tulang lengan atas dan tulang hasta pada siku. Ini juga satu arah gitu ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Soal nomor berikutnya 22. Perhatikan gambar sistem pencernaan dan tabel proses pencernaan kimia berikut. Ini ada gambar, ada huruf X menunjukkan organ lambung. Kemudian yang Y ini usus halus. Pertanyaannya adalah ada di halaman berikutnya. Nah, tabel pencernaan kimia pada manusia. Pasangan yang tepat untuk enzim yang berperan beserta proses yang terjadi pada organ X dan organ Y secara berturut-turut adalah titik-titik. Nah, kita tahu ada pepsin, lipase, betialin, tripsin. Ada di organ apa itu? Pada lambung terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim PR. Ada pepsin dan juga ada renin. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian untuk renin adalah menggumpalkan protein susu. Kemudian untuk usus halus kita bisa lihat di sana ada enzim yang dihasilkan dari pankreas, yaitu ada atrili ya, amilase, ada tripsin dan lipase. Nah, amilase mengubah amilum menjadi glukosa, sedangkan tripsin mengubah protein atau yang tadi sudah jadi pepton menjadi asam amino. Sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu peristiwa pencernaan kimiawi pada lambung dan usus halus. Jawaban A, X lambung 1 pepsin, betul. Y usus halus 2 lipase, betul ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Silahkan bisa dicek untuk jawaban yang lain. Soal nomor 23. Perhatikan gambar sistem peredaran darah pada manusia dan ciri-ciri pembuluh darah berikut ini. Nah, ciri-ciri pembuluh darahnya: 1. Mengedarkan darah yang mengangkut oksigen. Dinding pembuluh tebal dan elastis. Denyut terasa, letak agak tersembunyi. Berarti ini adalah ciri dari pembuluh darah arteri. Kebalikannya adalah vena, yaitu mengedarkan darah, mengangkut CO2. Dinding pembuluh darah tipis, tidak elastis. Denyut tidak terasa, letak dekat dengan permukaan kulit. Nah, coba kita cek. Ini ada jantung, kemudian memompa darah
dari bilik kiri keluar jantung. Ini adalah pembuluh darah arteri. Jadi yang Z ini arteri, mengangkut oksigen. Jadi jawabannya adalah Y. Kemudian kalau Z ini adalah mengangkut CO2, berarti ini menuju ke jantung, namanya adalah vena. Yang diangkut adalah CO2 menuju ke serambi kanan. Kemudian dari bilik kanan dipompa darah yang kayak CO2 menuju ke paru-paru oleh W, yaitu adalah arteri juga, tapi arteri pulmonalis, arteri paru-paru. Ini mengangkut CO2 juga. Kemudian yang X dari paru-paru menuju ke jantung, ini adalah vena pulmonalis, mengangkut O2. Jadi jawaban yang tepat adalah Y. Nah, Y ya, itu nomor 23. Selanjutnya nomor 24. Berikut ini adalah beberapa penyakit ISPA, yaitu ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, ya, dimana penyakit ini menyerang saluran pernapasan yang meliputi hidung, sinus, faring, lareng, yang gejalanya itu bisa ada batuk, pilek, demam, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, dan sebagainya. Nah, yang termasuk ISPA itu diantaranya ada flu atau influenza, pilek, sinusitis, radang tenggorokan, laringitis, pneumonia, COVID bahkan ya, kemudian ada tonsilitis, faringitis, dan bronkitis. Jadi di sini yang benar sebetulnya ada B dan juga D bisa ini. Kemudian nomor 25. Ginjal adalah salah satu organ tubuh yang paling giat bekerja. Setiap harinya, ginjal menyaring sekitar 50 galon darah. 5 galon diantaranya adalah kotoran yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Jika nefron mengalami peradangan dan berakibat tidak mampu menjalankan fungsinya, maka pasien harus menjalani cuci darah atau dialisis, suatu tindakan yang menggunakan alat untuk menggantikan fungsi ginjal. Tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan penderita titik-titik. Nah, karena di sini ginjal yaitu di bagian nefronnya yang mengalami peradangan, maka bisa disebut dengan nefritis ya, nefritis. Nomor 26 tentang soal sistem reproduksi. Bagian organ reproduksi pria beserta fungsinya yang benar adalah titik-titik. Yang pertama, testis. Testis berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan. Jadi C dan D betul. Kebetulan ini C sama D itu sama ya ini. Nah, ya sudah, jawabannya C dan D, karena yang A sama B udah salah. Itu. Kemudian kelenjar prostat fungsinya menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Ini jawaban yang di sini pindah ke sini kalau mau A. Kemudian yang skrotum fungsinya mengatur suhu lingkungan testis. Jadi yang ini pindah ke sini. Di C dan D jawabannya betul. Soal nomor 27. Perhatikan gambar penampang melintang batang di bawah ini. Perhatikan ini ada batang dikotil berturut-turut yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju ke daun dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan ditunjukkan oleh titik-titik. Yang pertama yang berfungsi mengangkut air itu adalah xilem ya. Ini ditunjukkan oleh bagian ini. Nah, ini xilem. Jadi ini ditunjukkan oleh nomor 1. Kemudian yang mengangkut hasil fotosintesis
yaitu phloem ya, phloem. Yang mana? Yang ini ditunjukkan oleh nomor 3, sehingga jawaban yang betul adalah 1 dan 3, B jawabannya. Sedangkan 2 ini adalah bagian namanya cambium, sedangkan yang nomor 4 ini adalah cortex ya. Berikutnya soal nomor 28. Pada proses fotosintesis terjadi dalam tanaman Hydrilla verticillata terjadi reaksi kimia antara senyawa air dan CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil. Perhatikan gambar percobaan Ingenhousz. Nah, pertanyaannya adalah kesimpulan yang sesuai dengan percobaan tersebut adalah bahwa tanaman Hydrilla verticillata dalam berfotosintesis kita cek A, menghasilkan gas karbon dioksida. Tidak ya, terbalik, CO2 dibutuhkan. Kemudian yang B, memerlukan glukosa dan gas karbon dioksida. Salah ya, ini dihasilkan glukosa. Memerlukan air dan glukosa. Di sini salah. Kemudian yang D, memerlukan cahaya dan menghasilkan gas oksigen. Betul ya, jadi untuk fotosintesis memerlukan cahaya dan hasil fotosintesis adalah menghasilkan gas oksigen. Ini tepat, jadi jawabannya D. Kalau kita lihat di percobaannya, di gambar percobaan, perhatikan ini percobaan ini dilakukan di luar ruangan yang ada cahaya mataharinya. Supaya apa? Supaya nanti dihasilkan di sini terbentuk gas oksigen ya, ini gas O2. Semakin banyak cahaya maka gas yang terkumpul di atas di sini ini semakin banyak. Kalau misalnya ini ditempatkan di tempat yang gelap, tidak ada cahaya matahari, maka gas yang terkumpul barangkali tidak ada, atau kalau ada hanya sedikit saja. Itu menunjukkan bahwa fotosintesis ini membutuhkan cahaya dan fotosintesis menghasilkan gas oksigen. Berikutnya nomor 29. Persilangan antara tanaman rambutan berdaging tebal rasa masam T besar, M kecil, berarti daging tebal ini dominan terhadap tipis ya. Kemudian masam ini resesif terhadap manis. Dengan disilangkan dengan rambutan berdaging tipis rasa manis T kecil, M besar, akan menghasilkan tanaman rambutan berdaging tebal rasa manis heterozigot. Jika tanaman F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 160 bibit rambutan, maka akan diperoleh tanaman titik-titik. Nah, karena pada persilangan ini menghasilkan F1 itu sifatnya tebal rasa manis heterozigot, maka nanti jika disilangkan dengan sesamanya, maka F2 nya masih ingat ya, perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Siapa yang 9? Yang 9 adalah tinggi manis, kemudian yang 3 di sini adalah tinggi masam, kemudian yang 3 berikutnya di sini adalah pendek manis, sedangkan yang 1 adalah pendek masam. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah tanaman yang dihasilkan jika diperoleh ada 160 bibit rambutan. Maka kita bisa ngitung yang tinggi manis ada 9 bagian dari 16, 9 per 16 dikali 160. Kita coret ini 1, jadi ini 90. Yang tinggi manis 90. Kemudian berarti yang ini 30, yang ini juga 30, yang ini 10.
sehingga totalnya 160. Kita cek di sini jawaban A, B, C, D yang betul yang mana. Tebal masam 90, salah, yang betul 30. Daging tebal rasa masam, tebal masam tadi 30, jadi ini yang betul B. Kemudian yang tipis masam 10, di sini salah. Kemudian tipis manis 30, ini salah di sini. Oke, B jawaban yang betul. Nah, soal terakhir nih nomor 30 di paket 1 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar perkembangbiakan tanaman ya. Memakai wadah yang steril. Kemudian bagian tanaman nanti bisa berubah menjadi individu hasil perkembangbiakan. Dengan bioteknologi reproduksi tanaman secara vegetatif dalam jumlah yang banyak dan seragam dapat dilakukan melalui cara titik-titik. Udah langsung saja ini ya, D, kultur jaringan. Oke, apa itu kultur jaringan? Silahkan bisa dibuka kembali buku pelajarannya ya. Terima kasih. Wow.